Yo, halo semuanya, welcome back to Nota Noventa. Tempatnya ngobrol santai para remaja yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Ding 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 ding. Nah, teman-teman, kan kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Gimana kalau kita kenalan dulu nggak sih? Boleh. Oke, sebelumnya aku dulu kali ya. Silakan. Oke, semuanya perkenalkan, aku Syifa Syaukia Zahra selaku host pada kesempatan kali ini. Kalau aku Stephanie Mela Aurelia, aku juga sebagai host untuk podcast kali ini. Kalau aku Antoni Manalu sebagai host pada podcast kali ini. Guys, kalian tahu nggak sih hari ini tuh hari apa? Ada yang tahu? Hari Rabu. Ada yang tahu? Ada yang tahu Hari nggak? Kesaktian Pancasila. Enggak, Ton. Lewat. Apa ya? Salah. Apa? Ayo, apa? Teman-teman. Hari lahirnya hari lahir aku. Aku nggak tahu hari lahir kamu. Ayo lagi. Hari Pantun Sedunia. Nggak tahu. Ih, tuh, nyerah itu deh, apa sih? Kalian penasaran nih? Apa? Serius penasaran? Bener, penasaran banget. Penasaran. Nah, hari ini itu tepat tanggal 21 Juni itu memperingati Hari Musik Sedunia. Ternyata Hari Musik Sedunia, aku punya informasi deh nih tentang Hari Musik Sedunia. Di Perancis itu ada yang namanya Fête la Musique. Itu tuh sebuah perayaan di daerah Perancis untuk kayak semacam apa ya? Semacam pesta musik itu kayak untuk merayakan Hari Musik Sedunia. Wah, Nah, keren itu banget. jadi semua orang bebas mengekspresikan dirinya melalui musik baik di jalanan maupun di panggung-panggung bebas. Gitu. Waduh, keren banget nggak sih? Jadi pengen ke Perancis deh. Di Indonesia ada nggak ya? Aduh. Kita lagi bahas soal musik nih ya, Ton ya. Iya. Kita tuh nggak bener-bener apa ya, kehidupan anak-anak Gen Z itu nggak lepas banget sama yang namanya musik nggak sih? Betul. Kayak apa tuh contohnya? Kayak kita ngerjain tugas pasti selalu nyetel musik. Betul Benar. banget. Nah, kita sekarang punya narasumber nih. Narasumber kita ini lekat banget sama yang namanya musik. Wow, siapa tuh kira-kira? Kalian bisa tebak nggak? Aku punya. Siapa? Pasti ini dari Raisa Anjani. Waduh, kalau itu sih aku mau, Kak. Bukan ya? Bukan. Apa dari Bernat ya? Kita galau nih di sini. Ayo, siapa? 2 hours later. Kebetulan aku ada temen nih. Temenku ini tuh sangat populer, bukan populer ya, dia tuh berbakat di bidang musik, berkecimpung di dunia band 95. Waduh, mau tahu nggak siapa? Siapa, Siapa? Kak? Langsung aja deh kita panggil. Ini dia Denisa Alia Mustafa dan Evelyn Yossi. Halo, Kak. Halo. Apa kabar nih? Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Nah, gimana kalau kita kan tadi udah kenalan nih sama host, gimana kalau sekarang kita kenalan sama narasumber kita nggak sih? Boleh dari siapa dulu nih, ayo? Sweet. Sweet. Ya sama semua. Ya, oh, emang sehati gitu. Nah, sih. oke. Silakan. Oke, halo semuanya. Aku yang menang. Oke, lanjut. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Denisa Alia Mustafa, aku perwakilan dari Ekskul Band ya. Keren banget. Ini ada teman aku. Oke, next ada aku di sini bersama Denisa. Aku adalah teman Denisa. Siapa Nama aku namanya? Evelyn Yossi Saragi. Aku dari Eskul Band juga. Keren banget. Oh, jadi kalian berdua ini sama-sama dari Eskul Band ya? Iya, benar. Aku mau nanya nih, teman-teman ini kan sebagai bagian dari band 95 juga katanya dengar-dengar ada dari paduan suara harmoni Noventa nih. Wah, berarti secinta itu sama musik kah? Dia dong cinta banget, apalagi bareng sama ada ketuanya di sini kan. Aduh. Yang mana tuh? Yang mana Menurut ya? teman-teman nih, musik itu seberapa bermakna sih di kehidupan teman-teman? Kalau ini langsung ya. Siapa dulu yang mau jawab? Dari Sweet dulu lagi. deh. Sweet lagi. Jangan kelamaan, Yossi karena dulu, saya karena perkenalan tadi sulit. udah kenal udah aku, jadi Yossi. Oke, siap. Jadi menurut aku sebenarnya nggak tahu ya, setiap aku dengar musik itu pasti moodnya itu jadinya baik, jadinya
bagus. Jadi kayak pasti bermakna banget karena kalau kena musik kayaknya hidup aku tuh sesuram itu sih. Segenzi itu loh. Gen Z banget ya. Oke, kayak emang musik tuh sebenarnya emang bener-bener mewarnai Iya, dong. benar. Mewarnai hidup kita banget, hidup Gen Z yang sedang monotonnya ya. Boleh lanjut? Apa nih maknanya? Oke, kalau bagi aku musik itu selain naikin mood ya, itu tuh sebagai bentuk ekspresi diri aku. Karena kalau di dalam musik itu kan pasti ada lirik ya. Nah, lirik itu pasti punya makna tersendiri. Nah, bagi aku itu bentuk ekspresi diriku sendiri. Gitu. Wah, Wow. maknanya Berarti kamu kalau misalkan lagi search dengerin musik tuh sesuai mood atau sesuai lagu yang bakal menyesuaikan mood kamu tuh? Keduanya tergantung kondisi aku kayak gimana. Gitu ya. Berarti menyesuaikan dari segi itu Iya, juga ya. benar-benar. Berarti kakak-kakak semua ini suka sama musik dong? Suka banget. Kalau misalkan nih ada dari teman-teman kakak sekelas atau teman-teman sekolah ada yang berpendapat kalau misalkan musik ini nggak enak, pokoknya ada yang berkontra banget dengan musik. Itu pendapat kakak gimana? agak berat. Kalau aku sendiri ya, itu sih setiap orang kan pasti punya hobinya masing-masing, setiap orang punya pendapatnya masing-masing ya, dan kita nggak bisa kayak ngasih judge atau kayak gimana gitu, karena emang setiap orang punya passionnya masing-masing. Mungkin aku suka musik, tapi yang lain nggak suka, dan itu aku nggak boleh ngejudge kayak hobi dia apa dan segala macam. Oh gitu. Benar. Berarti kita tidak boleh memaksakan kesukaan kita, ya udah orang lain juga harus suka gitu. Iya, benar sekali. Kalau Tommy sendiri suka sama musik? Suka. Apa tuh? Genrenya apa tuh? Genre apa? Aduh, semua genre sih. Aduh, serius. Dangdut, Jadi serius. Dangdut juga. dangdut. Dangdut siap. Oke. Oke. Kalau Denisa sendiri sih dia kalau misalnya lagi nervous itu musik bantu banget ya. Itu aku dikasih playlist pas mau manggung nih, Ci dengerin. Nggak tahu nih lagunya apa. Ternyata lagu dangdut keren-keren. Jadi Mantap. nggak expect gitu kalau Denisa itu tuh suka lagu dangdut. Sebenarnya semua lagu tuh enak aja nggak sih kalau dengerin Enak kayak dong, tapi sesuai sama situasinya aja. Benar. kayak apalagi yang sekarang yang kayak lagi hype banget tuh lagu-lagu timur ya. Iya. Wah, gitu. Statue benar. Ada Nona Ambon nggak di sini? Nona Ambon? Nona Ambon? Ada Nona Ambon nggak di sini? Oke. Aku punya sedikit fakta. Apa tuh? Wah, fakta lagi nih, kita bakal dengan fakta Ditimpa lagi nih fakta teman-teman. ini. Aku punya fakta, sebuah fakta tentang pertunjukan dan penyebaran musik waktu zaman tradisional. Wah, apa tuh apa? Jadi kalau zaman tradisional itu kita tuh dengerin musik itu tuh nggak dari rekaman kayak sekarang kan kita pakai playlist ya, kita Aduh, tinggal split di Spotify. Spotify, YouTube, something gitu kan. Kita tuh dulu tuh orang tua tuh enggak. Mereka itu cara penyebarannya tuh dari mulut ke mulut kayak diajarin langsung kamu mau tidur ya Nina gitu lah. Itu tuh jadi nanti sampai dari dulu sampai sekarang tahu dong lagu Nina Bobo. Tahu dong. Itu penyebarannya sampai sekarang. Terus kalau dulu musik itu juga dipakai buat upacara-upacara adat. Kayak apa ya upacara adat yang pakai musik itu? Banyak dong. Ngamben. Ngaben. Ngaben. Ya salah. Ngaben ya teman-teman. Mohon maaf masyarakat Bali. Oke teman-teman, nah kan tadi kita udah bahas nih tentang fakta-fakta unik, terus juga bahas kenapa sih alasan kalian suka banget sama musik. Nah, aku tuh mau tahu banget nih kayak kalian tuh biasanya denger musik itu kalau lagi momen-momen tertentu aja atau gimana? Atau ada momen tertentu yang kalian tuh harus banget nih denger musik? Boleh dari Denisa siapa dulu? dulu kali. Oke, dari Kak Denisa. Oke, baik. Biasanya aku emang karena udah sering dengar musik ya, kalau lagi belajar atau mungkin lagi beres-beres rumah atau mungkin lagi berkendara itu mungkin agak bahaya ya, tapi itu tuh bisa meningkatkan mood aku gitu. Jadi emang ada kegiatan-kegiatan tertentu yang emang aku harus dengar musik gitu. Tapi itu enggak seterusnya aku dengar musik, ada kalanya aja. Kalian sendiri gimana? Kalau aku karena aku emang basicnya bisa nyanyi, suka nyanyi, jadi kalau mau momen tertentu nggak tahu ya kayak randomly aja gitu nyanyi terus kayak mungkin pasang musik atau mungkin ada momen yang kayak lagi pengen banget nyanyi jadi itu pasang karaoke banyak terus juga denger musik yang banyak saya kayak sampai yang kayak
mau itu lagi tiduran, mau lagi nyapu, makanya jadinya kerjanya jadi sudah terhambat ya karena secara fokus spontan. banget iya sama musiknya karena kayak aduh kayaknya hari ini lagi nggak semangat banget pengen kayak sesuatu yang menambah energi gitu di hari itu. Oh, jadi kayak kalau Yosi itu kayak sambil nyapu tuh suka tiba-tiba nyanyi mungkin gitu ya. Kayak nyampe kayak inget kok lagu ini baru nyanyi tuh sampai lupa lagi nyapu gitu. Berarti nyanyi harus dari sampai selesai gitu kan? Harus dong. Harus, mantap Kak. Nyanyi mango dari awal sampai akhir sambil Itu- nyapu. Itu nyapunya ketunda. Galau ya. Nyapu kan nanti nyapu terus kayak dikit lagi terus dikit lagi terus nggak selesai. Agak terhambat tapi emang bener-bener naikin mood banget Iya. ya. Yang penting mood aman. Ya, yang penting mood aman. Nah, kan tadi kakak juga udah suka musik. Kakak itu bisa nggak bermain alat musik kayak gitar, kajon atau apapun? Terus bagaimana cara kakak melatih agar bisa bermain alat musik? Oke, boleh siapa dulu? Sweet lagi ya? Oh, kelamaan ya? Oh, kelamaan. Oke, Oke. oke. Itu dari aku dulu kali ya. Kalau aku baru banget tahun ini kan aku kan dikasih hadiah gitar. Ulang tahun. Keren. Gitu. Jadi kayak mau nggak mau kan karena dikasih hadiah sama saudara sendiri kan. Jadi kayak harus dipelajarin biar kayak mana nih udah gue beliin tapi lu nggak mainin tapi lu nggak ada latihan. Oh. Apa gue beliin gitu kan. Jadi ya harus belajar kan. Terus awalnya susah banget kayak nih tangan tuh sampai kayak gak ada bentukannya. Naik gitar kan kayak kan pernah aku udah milih gitar yang menurut aku kayaknya ini nggak sakit tapi pas coba tuh kayak ya ampun gak sanggup Tuhan tapi ya udah kan gak setiap hari sih tapi kayak seminggu pasti ada pegang gitar. Terus aku paling kalau belajar sih lihat dari TikTok. Terus juga kalau teman sih jarang ya karena aku jarang bawa gitar ke sekolah. Jadi paling minta ya tipsnya kira-kira nih kalau misalnya nggak ya ada yang nggak ngerti di TikTok, aku tanya ke teman. Tapi biasanya sih kebanyakan dari sosmed aja sih belajarnya kayak kunci-kunci dasarnya. Oke, kalau Kak Dinsa sendiri gimana? Nah, kalau aku sendiri, aku kebetulan bisa main gitar juga sama kayak Yosi. Itu awal mulanya main gitar tuh emang aku ngeliat teman-teman aku yang gitaris ya, karena aku basicnya band gitu, anak band. Aku liat kayak, aduh keren banget nih, cewek bisa main gitar ya kan. Terus aku jadi termotivasi untuk bisa main gitar juga. Selain itu aku juga emang dibeliin sama ayah aku kan. Jadi ya udah daripada emang itu nganggur dan emang ayah aku mau aku bisa main alat musik, akhirnya aku belajar. Emang awalnya susah-susah sih ya, tapi aku dari situ aku belajar sendiri lewat YouTube, terus TikTok. Terus teman-teman band juga bantu sama ada pelatih aku juga ikut kontribusi gitu dalam aku belajar musik itu. Oke, jadi kalau dari jawaban dua-duanya nih berarti orang tua kalian tuh support banget sama musik ya? Iya. Iya, benar. Malah kayak mamaku tuh pengen banget, ayo dong kamu lancarin gitarnya biar mama tuh bisa nyanyi bareng. Terus kayak bahkan kayak kamu coba dong belajar main keyboard sama teman kamu Benar. gitu. Tapi kalau mah aku pengennya drum. Apaan drum kamu? Gimana kamu mama nyanyinya kalau kamu main drum doang gitu. Paling gitu sih. Tapi lucu deh. Kamu udah pernah nyanyi sama mama sambil gitaran? Udah sering. Ih, lucu Ah, banget. lucu banget gak sih? Besok gitarin aku. Malah mama aku juga main gitar sebenarnya. Wih. Iya, Kece banget namanya. Ini kemarin kan. Aku tuh nggak tahu kalau mama aku bisa main, dia cuma bilang, mama kayaknya bisa lah dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Sepuh. Kan coba mama pakai kayak Oh, ternyata lebih sepuh dari kamu iya. ya. Gak jadi basic ya. Iya. Jadi insecure sama Karena mama emang kalau kata orang-orang cewek main gitar tuh seksi. Iya, bayangin. Apalagi Mama Yosi dong. Mau kenalan nih? Boleh. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Kakak-kakak semua kan tadi kan udah ditanya nih sama Antonia terkait dengan alat musik. Nah, kan tadi kalian bilang kalau misalnya kalian ini vokalis di band 95. Aduh, nggak kebayang nggak sih suaranya sebagus apa. Nah, itu gimana sih tips and triknya? Gimana biar suara tuh tetap terjaga gitu? Apalagi kan kalau misalnya kita nih kehidupan sehari-hari di sekolah itu kan gak lekat sama yang namanya cowok-cowok itu ya. Kita biasanya teriak-teriakan kayak, jangan gini dong, jangan gini. Itu kan pasti nguras suara banget. Nah, itu gimana tips and triknya gimana sih caranya biar suaranya tuh tetap terjaga? Oke, baik. Dari aku dulu ya. Jadi kalau misalnya aku tuh mungkin kalau misalnya mau tampil atau diundang gitu untuk tampil, aku menjaga suaraku untuk tidak makan gorengan atau tidak minum es dalam waktu 1 sampai 2 minggu sebelum tampil. Nah, itu tuh.
Terus aku juga biasanya kalau emang mau tampil aku minum kencur, makan Enak kencur teman-teman. Sebenarnya saya nggak enak, cuma manfaatnya tuh ada banget gitu. Mau kencur tuh teman-teman, kencur dan menghindari gorengan. Kita kan paling nggak bisa yang menghindari gorengan. nggak bisa. Kayak ngeliat gorengan di kantin tuh. Aduh, please enak banget loh. Oh iya, betul. Oke, boleh lanjut. Gimana nih kalau Kak Yosi Kalau sendiri? aku tips and trick ya. Jujur aku agak sembrono sih, makanya Bruno. aku kan baru-baru ini kan lomba nyanyi. Terus kayak semalam sebelum lomba nyanyi, kakak kelas aku kasih saran buat kayak gak usah nyanyi banyak-banyak, terus juga makanan dan minumannya dijaga. Tapi malam itu aku makan ketel goreng. Oh, Terus aku kira baginya oke, apa? Tapi abis aku lomba nyanyi, ini di tenggorokan aku tuh kayak gitu, ngerti gak sih? Langsung habis. Iya, dan aku baru tahu kalau ternyata emang jaga makanan itu emang penting banget guys. berpengaruh itu. Ya terus jangan lupa kalau nyanyi itu jangan asal nyanyi, apalagi kalau nyanyi itu yang berat yang pakai nada tinggi gitu-gitu tuh harus ada pemanasannya dulu minimal kayak gitu lah. Langsung Karena diajarin. kalau langsung nyanyi itu langsung teman-teman pasti kayak aduh jelek, padahal itu karena belum pemanasan aja. Oh ternyata nyanyi juga ada pemanasannya loh. Kirain baru tahu. Olahraga doang. Ya, nggak ada Iya. pemanasannya. Jangan-jangan ada cooling down-nya juga. Harusnya sih ada ya. Harus ada. Kan capek ini tenggorokannya. Oke, Iya, oke, benar. oke. Kalau misalkan awal mula teman-teman, ini kan dari band 95 ya. Itu tuh awal mula bisa join band itu gimana sih? Ada nggak cerita-cerita kayak gitu loh? Oke, jadi jadi mungkin dulu awalnya tuh pas masih kecil aku emang suka banget nyanyi ya, dan orang tua aku sering banget nyetel musik di rumah aku, jadi aku termotivasi untuk jadi penyanyi. Waduh. Gitu. Terus karena memang selain dari background keluarga aku yang suka musik, aku juga kebetulan pengen banget belajar alat musik nih. Pas masuk SMA 95 ini ternyata ada ekskul band. Akhirnya, waduh udah sesuai banget nih, aku suka nyanyi, terus aku juga pengen bisa main alat musik, akhirnya aku join. Oh, udah ketemu tuh ambisinya udah ada, Iya, bener. fasilitasnya udah ada, didukung keluarganya lagi. Itu udah mantep banget nggak sih? Berarti kayak udah tinggal klik. Iya. Gitu. Oke, boleh Kalau Kak kayak Yosi? sih Kalau aku sama sih kayak dari kecil juga, kayak mama aku yang cerita karena aku nggak inget ya waktu kecil. Mama aku bilang kalau musik itu aku suka kayak kalau dari kecil kalau dengar musik tuh kayak nyanyi kayak gitu, kayak ngikutin aja walaupun kayak nggak tahu namanya kemana tapi suka ngikutin aja. Terus juga sama dengan kayak nari gitu, aku kayak kalau dengar musik tuh kayak gini-gini lah apalah segala macam gitu. Terus akhirnya nggak tahu kenapa nggak inget juga, dari kecil emang mama juga suka nyanyi, jadi lo nyanyi aku nyanyi, lo nyanyi aku nyanyi gitu, jadi kayak sampai sekarang jadinya. Oh, berarti sudah mendarah daging banget itu. Jadi kalau misalkan ke depannya teman-teman bakal lebih mengembangkan di bidang musik ya? Iya, Iya, pengen banget kayak pakem di gitarnya. Iya. Keren-keren. Kita tungguin nggak sih kayak nanti Kak Yosi ngegitarin kita nyanyi. Yes. Tapi suara kitanya. Oh iya. Iya. Ya Jangan udah kayak ya. Ya, kayak gitu nggak apa-apa. Lip sync aja nggak apa-apa. Lip sync aja. Cari suara lo. Cari suara lu, thank you. Oh iya. Habis ini Sekarang sih. habis ini Anthony langsung ikut Indonesian Idol. Oke. Ditunggu lo Anthony. Baru masuk udah keluar. Oke, nah kita kan tadi udah bahas soal musik nih, banyak banget gak sih kita bahas soal musik. Nah, aku mau tanya, kan kalian pasti sering banget nyanyi, manggung-manggung gitu sering dong. Entah di sekolah ataupun di luar sekolah ya, Iya. ataupun nyanyi-nyanyi, biasalah Siapa nyanyi. sih anak Noven yang gak kenal mereka? Waduh. Bener banget lagi. Pasti tiap ketemu, oh ini Kak Yosi ya? Oh Ayo, ini anak-anak iya, ada band ya? Pasti Oh iya. vokalis itu. Ini pasti vokalis yang ini. Ini yang kemarin suara bagus ya? Aduh. Nah, aku tuh penasaran banget kayak biasanya genre musik apa sih yang kalian sering bawain? Kalau aku ya yang biasa aja sih yang sering kita dengar kayak pop, terus juga R&B. Karena aku nggak bisa yang kayak pakai teknik yang susah banget, yang kayak ribet gitu. Jadi kayak yang biasa-biasa aja yang sering nyanyi sama kita. Terus juga paling kadang-kadang dangdut
Kayak ada masanya di hidup ini tuh kita butuh dangdut. Oh ya bener juga Kayak, sih. ya, aja. terus juga paling kalau karena aku masuk band, jadi ya lah gerak dikit-dikit lah gitu. Bisa Nggak mas kebayang scream nggak sih? Chaos? Nggak bisa. Padahal aku baru mau minta tutorial mas scream nih. Jadi saya bisa. Oh dia Coba Kak. Serius bisa. Kalau Denisa sendiri apa nih? Nah, kalau aku sendiri tuh biasanya kalau di band itu ada rock sama metal ya. Tapi emang aku pribadi aku sukanya pop, R&B gitu-gitu. Karena emang di band udah ada rock sama metal gitu, jadi aku menyesuaikan juga. Aku belajar lagu itu juga. Gitu. Jadi multi talenta di bidang musiknya itu udah. Keren banget Ya nggak amin, sih? amin. Siap. Coba Kak, Rob, Kak. Rock. Oh iya, kalau ya dipakai rok benar nggak salah. Cuman saya nggak bisa rock. Ya, Betul. Maaf ya Pak, kamu satu-satunya laki-laki di sini. Minoritas betul. Nah, berarti kayak keren banget nggak sih? Kayak jadi kayak kita tuh nggak heran kenapa mereka berdua bisa ada di sini karena emang prestasinya tuh kayak wow. Bahkan sampai ada idolanya. Oh iya kah? Prestasinya. kita masih segini. Segini Masih bener. segini prestasinya. Aduh, kalau kalian segini, Pas Kita segini gimana saya nih? segini Kak. kalian segini. Kayak berarti kalau misalnya kalian bisa jadi idola nggak tuh? Pasti kalian juga punya idola nggak sih? Nah, Benar siapa sih banget. kira-kira idola kalian? Tebak-tebakan dulu nggak, Kak? Tebak-tebakan Inisial. Clue Kak. Clue. Dini saya kali ya. Ya, Karena oke. aku nggak punya yang idola yang satu yang kayak suka banget, nggak ada. Oh. Jadi kayak suka semuanya yang ya. Oke, kan. Clue dari huruf I. Lagunya sering banget memotivasi. I. Siapa? Iis Dahlia. Dangdut itu. Salah. Siapa tuh? Inul Daratista. Oh, sama juga itu. Dangdut Bukan. juga. Ih pasti tulus. Kan dari huruf I. Ih pasti tulus. Oh, nggak salah, nggak bukan. salah. Bukan. Itu salah satunya sih, tapi yang spesifik. Nah. Aduh, kita nyerah deh. Kita nggak tahu nih siapa nih. Oke, jadi aku suka sama itu Gita. Wah iya. Oh itu yang nyanyi lagu Mengudara layar jauh. sesuai sama postingan aku. Oh, oke. Itu keren banget loh. Kita itu benar-benar memotivasi kaum Gen Z yang Iya. sering merasa sedih, sering moodnya tuh berantakan. Lagunya relate. Juga. Tapi emang kayak itu pantas banget nggak sih dijadiin idola? Karena kan kayak penyanyi muda yang udah kayak lagunya tuh bener-bener memotivasi orang, didengar banyak orang. Bener, Itu kayak bener-bener yang pantas banget diidolain. Kamu sendiri suka dari It Kita itu suka lagu apa? Aku suka lagu Berakhir di Aku. Aduh. Itu yang pernah jadi soundtrack Apakah kamu film anak kan pertama? sama. Iya, bener banget. Apakah kamu anak pertama? Jujur bukan. Oh, gak jadi Tapi ngomong deh aku. enggak. Tapi aku bisa jadi anak pertama sekarang. Lanjut Kak. Lanjut Kak. Jadi shock juga ya. Aku sebutin yang mungkin aku sering nyanyi. Oke, sering boleh. nyanyi. Paling kayak, jujur aku suka K-pop, tapi aku nggak bisa nyanyi K-pop, dan cuma bisa paling dance sedikit. Paling ya kayak gitu-gitu lah, kayak mungkin Blackpink. Tapi kalau yang dari Indonesia, mungkin kayak Marion Jola, terus kayak Marion Jola loh. Yang lagunya agak centil-centil Iya, gitu ya. hanya dengar sepatah kata. Waduh. Suaranya baru dikira aja suaranya udah. Wah, gimana kalau kita dengerin banyak ya? Jangan nanti aku ketagihan. Aduh. Lama dong nanti durasinya. Oh iya. Nanti kita jadi konser. Oke, gimana kalau kita lanjut ya? Boleh? Boleh. Lanjut, Ton. Nah kan kakak sering banget musik nih. Pernah nggak saking seringnya itu sampai bosen sama musik gitu? Terus bagaimana cara meningkatkan moodnya kembali terhadap musik? Ini maksudnya musiknya itu kayak alatnya atau genre atau lagu? Lebih ke genre sih. Oke. Kalau genre, kalau misalnya lagi nggak mood itu, misalkan aku punya banyak playlist ya, mungkin kayak playlist lagu rohani, playlist pop. Tenang Kak, kita sama. Oh Iya, jadi kita kayak berdua misalnya lagi sama. mandi nih, lagi malam,
aduh kayaknya agak takut. Nah, ini waktunya untuk memutar playlist lagu rohani. Nah, tapi kalau lagi santai nih, misalnya lagi bersih rumah, kayak misalnya K-pop, makanya agak lambat ya selesainya karena nari dulu, nyanyi dulu, terus juga paling kalau lagi santai lagu-lagu pop gitu. Jadi ada waktunya gitu loh. Oh gitu. Oke, kan kalau misalnya Kak Yoshi itu K-pop. Kalau misalnya Aden sendiri gimana nih? Kalau misal bosan kan kayak Gen Z sekarang bosanan banget, baru ngerjain sesuatu, aduh nggak mood, nanti aja deh, bosen tuh dia. Nah, gimana tuh cara mengatasinya dan pernah nggak sih kira-kira bosen? Kalau aku sendiri aku pernah ngerasa bosen, apalagi kalau misalnya aku lagi belajar tuh kalau misalnya tiba-tiba ke play kayak lagi semangat banget belajar nih, yang muncul lagu sedih. Nah, Itu gimana tuh? itu langsung aku ganti aja tuh lagunya. Jadi genrenya langsung aku ganti jadi lagu yang bikin aku semangat lagi gitu. Emang pergantian genre musik ini emang perlu ya kalau misalnya kita lagi bosan, supaya kita tuh nggak stuck di situ aja gitu. Nah, teman-teman kan tadi dibilang kita harus benar-benar kayak ganti-ganti genre, tapi teman-teman nggak boleh ya ganti-ganti pasangan. Waduh. Karena ini agak gimana ya? Gen Z belakangan ini terhadap pasangannya ya. Antoni kayaknya itu Untung saya jomblo. Mantap. Kamu untuk saya jomblo itu pernyataan bagus atau buruk ya? Dua-duanya sih. di antara. Di antara, betul banget. Nah, kita kayaknya udah sampai di akhir acara nggak sih? Ya. Sedih banget ya. Emot sedih dong, kakak. Editornya boleh emot sedih nangisnya. Saya mau request Kak, boleh? Apa tuh? Coba Kak Denisa sama Kak Yosi nyanyi deh. Satu lagu aja. Aduh, jangan satu lagu, Mau nyawer masih berapa? panjang. Mau nyawer kita berapa? Ton. Ini break saja. Periksa aja kak. Boleh ya sih. Aku kan udah kangen banget. Aku pengen denger suara kalian lagi. Boleh nggak sih kayak sepenggal, dua penggal lirik lagu? Ada dari kalian deh request. Apa ya? Apa ya? Yang hype nggak sih, yang kayak happy vibes karena kan kita lagi merayakan hari musik. Tapi jangan yang Inggris ya Kak. Lirik sekalian kita saksikan. Kak Denisa dan Kak Yosiana. 3, 2, 1, go. Jantung Tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Setelah tadi kita denger nih suara dua wanita ini yang wah bagus banget, kita udah sampai di akhir acara nih teman-teman. Sebelumnya aku mau ucapin makasih untuk kakak-kakak yang udah datang ke sini, dan pastinya ini bakal memotivasi banget teman-teman Noven semua yang ada di rumah untuk buat banyak prestasi lagi di sini, yang pastinya yang juga nggak kalah keren lagi nih. Gimana kalau misalnya kita ngucapin selamat Hari Musik Sedunia nggak sih untuk teman-teman yang lagi dengerin di rumah? Boleh. Oke, itu nggak sih? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Selamat Hari Musik Sedunia. Oke, segini aja untuk podcast kita hari ini. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya dari Noven Talks. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See ya.